Masalah pengungsi Rohingya ini ya, yang etnik Rohingya, tapi mereka itu sebenarnya adalah orang Bangladesh. Apa yang saya mau katakan di sini ialah jangan sampai kita seperti negara tetangga kita, Malaysia, karena melihat mayoritas Muslim, kemudian Indonesia juga termasuk mayoritas Muslim yang terbesar di dunia. Malaysia juga, bagaimana juga Malaysia dengan melihat perkembangan waktu mereka ditindas di Myanmar, akhirnya mereka membuka pintu negaranya untuk menerima para pengungsi ini. Pertama, mereka ditempatkan di camp. Coba, ditempatkan di camp, ditempatkan di suatu, ya dibikinlah tempat pengungsian di sana. Dan apa yang terjadi? Makin hari makin banyak yang datang ke Malaysia. Ini pelajaran buat bangsa Indonesia, khususnya di Aceh sana ya. Sebelum ini terlanjur, masih ribuan. Tahun 2014, coba kita ke Malaysia. Baik di Terengganu, kita ke Johor, kita ke kota-kota di Semenanjung sana yang pernah saya kunjungi. Coba lihat, mereka sudah tersebar. Pemerintah di sana, sekaya apapun dia, tidak bisa mengatur mereka. Karena mereka itu orang jorok, kotor, jangankan bilang disiplin. Jangan karena belas kasihan atau karena membawa agama, akhirnya rasa kebangsaan kita, rasa kemanusiaan kita luluh, tetapi kebangsaan kita hancur. Kalau kita mau menolong bangsa kita, masih banyak yang orang-orang yang perlu kita bantu. Jadi mohon pemerintah untuk mengantisipasi ini. Jangan sampai mereka sudah mencapai ratusan ribu dan kita tidak bisa lagi ya menjaga mereka. Kemudian mereka menyebar ke penduduk-penduduk di Asia. Ada yang berak di tambak. Bayangkan aja, saya baru lihat di medsos itu. Ada yang berak di tambak. Ada yang gedor-gedor rumah warga. Ada yang melarikan diri. Apakah ini tidak berbahaya buat bangsa kita ini, khususnya di Aceh? Dan mereka itu selalu mendaratnya kalau bukan malam ya pagi, subuh-subuh saat orang lengah. Dan bagaimana juga ini patroli-patroli kita ini, KPLP, Angkatan Laut, Airut, Kepolisian. Ya. Kita punya rasa kemanusiaan. Indonesia jangan diragukan kalau masalah rasa kemanusiaan. Pasti gotong royong untuk membantu. Tetapi kalau masalah Rohingya ini, pengungsi etnik ini, kita harus hati-hati. Belajar dari Malaysia, belajar dari Myanmar. Tidak menutup kemungkinan ya, cara mereka itu mengetahui kenapa makin banyak yang datang itu. Kenapa? Jadi caranya makin banyak. Coba periksa itu di perahu mereka itu. Itu ada handphone satelit, itu ada handphone biasa yang mereka bisa dapatkan kartu nanti untuk diganti kemudian dipakai. Dan menginfokan mereka yang masih ada di Bangladesh sana atau di Myanmar bahwa mereka sudah mendarat dengan aman, diterima dengan baik di Aceh. Maka yang dari Myanmar atau Bangladesh sana siap-siap lagi meluncur itu. Siap-siap aja lagi meluncur itu. Ratusan perahu. Ya bayangkan aja, satu perahu 200 orang. Kemudian dikali lagi ratusan perahu. Dan kalau sampai mereka mendapatkan informasi bahwa mereka hidup enak di Aceh, mereka akan bongkar itu kem-kem pengungsinya itu di Bangladesh sana, di pinggiran sungai itu, antara Myanmar, sungai apa yang di Myanmar itu, Bangladesh itu. Mereka akan bongkar itu tendanya dan mereka akan meluncur. Jangan sangka mereka tidak punya duit. Coba aja periksa, mereka ada duitnya itu, ada HP itu. Dan cari tekongnya itu, kaptennya itu, siapa itu kaptennya itu. Cari itu. Mereka pasti ada GPS untuk posisi kapal mereka. Karena mereka tahu betul itu. Oh, mendaratnya di sini. Memangnya hanya raba-raba apa? Itu pasti ada alatnya itu, GPS itu. GPS tangan paling tidak mereka punya itu. Jadi belajar dari Malaysia. Kalau kita pergi dulu di Johor, lihat. Kalau saya tanya di Johor itu, siapa sih mereka, kita kasihan. Oh, biar aja mereka itu bang. Mereka itu orang etnik Rohingya itu, pengemis itu. Oh, lari dari campnya, lari dari ininya. Karena pemerintah sudah tidak bisa menangani. Apalagi hanya ada seorang yang mau jadi pahlawan, mau siap tampung semua. Etnik ini di satu tempat yang katanya tanahnya 2 hektar.
Tidak cukup 2 hektar itu. Kalau cuma mau tampung mereka, kapan Anda tampung dia, mereka akan calling dan mereka akan panggil semua itu etnik-etnik kawan-kawannya di Bangladesh sana. Bukan enak mereka mau diatur. Kalau mau membantu itu rakyat tetanggamu, rakyat kita sendiri masih banyak yang susah. Mau sok-sok nampung lagi, siap kasih makan. Kayaknya kayak apa sih? Kalau itu sekarang mereka ini, aduh, nasinya kurang aja, porsinya itu 1:5 itu. Tahu sendiri kalau orang etnis Bangladesh, India aja makan, kita bisa lihat itu kan. Orang Manado, orang Indonesia kalah makannya sama mereka itu. Ya, ini yang kita harus antisipasi nih, belajar dari di Malaysia yang tadinya simpati karena ditindas di Myanmar, kemudian mereka diizinkan masuk, akhirnya menyebar tidak karuan. Dan saya merasa kayak curiga juga ini, karena kok ada yang bisa bahasa mendarat dengan bahasa Malaysia. Jangan-jangan mereka ada yang koordinir, kemudian dari Malaysia nyebrangnya kan cuma dekat itu, nyebrangnya itu, kemudian nyebrang dia ke Sumatera. Bisa aja di daerah-daerah lain mereka mendarat itu. Ya ayo kita belajar dari Malaysia. Dan Malaysia juga saya lihat di medsos-medsos sudah komen agar supaya Indonesia hati-hati ya. Kita jangankan dibilang perang, enggak. Dikirimin aja pengungsi kayak begitu, bisa hancur negara kita. Tersedot kita uang kita itu. Apalagi barusan saya baca ini, uang makannya dikasih 155.000 per orang. Bayangin aja, 150.000 per orang. Kalau kali 1.000, apa nggak salah ini cara mengatasinya begini? Ya, cara mengatasinya kalau begitu, mendingan sekalian berkorban. Cara mengatasinya itu gampang. Satu, cara mengatasinya itu ya gampang, ya, hancurin perahu mereka, karena itu adalah sumbernya itu. Hancurin perahu mereka, begitu mendarat, hancurin perahu mereka, tampung mereka di satu tempat, dan muat di kapal landing, kapal perang itu yang bisa batching, yang bisa mendarat di pantai Bangladesh sana, dan turunkan mereka semua satu kali kerja. Jangan ditampung, dikasih uang makan lagi 155.000 per orang. Enak amat gitu, enak sekali tuh. Ya, ayo kita belajar dari Malaysia. Ya, salam NKRI.